Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat tertutup pada hari ini untuk membahas putusan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Anwar Usman dan 8 Hakim Konstitusi lainnya usai memutuskan gugatan Undang-Undang Pemilu atas syarat usia Capres-Cawapres. Lalu apa sanksi yang dapat diberikan MKMK jika terbukti melanggar etik dan apakah putusan MKMK bisa pengaruhi pencalonan majunya Cawapres Gibran Rakabuming Raka? Kita akan bahas lebih mendalam bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat sore, Pak Refli. Ya, selamat sore. Ya, Pak Refli, MKMK telah memeriksa 9 hakim konstitusi, hanya Ketua MK Anwar Usman yang diperiksa hingga 2 kali dari 21 laporan yang diterima oleh MKMK. Nah, dari ketiga figur anggota MKMK saat ini, apakah Anda menilai putusan MKMK yang dibacakan besok itu akan objektif dalam memutus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi? Ya, ini pertanyaan berat ya bagi saya, karena pertama bisa objektif dan bisa juga subjektif. Secara subjektif itu kan Prof. Jimli itu guru saya, ya. Dan selama ini saya tahu betul Prof. Jimli adalah orang yang memang concern soal etika dan lain sebagainya. Nah, hanya memang kita tahu bahwa dalam Pilpres yang mau datang ini, Prof. Jimli kan justru sangat terkait dengan Prabowo ya, sebagai salah satu calon presiden. Walaupun mungkin tidak secara resmi masuk tim, tetapi kan semua orang tahu kalau dia memang sering diundang ke Kertanegara dan juga putranya sendiri adalah caleg dari Partai Gerindra. Itu suatu kondisi yang harus kita kemukakan agar kemudian nanti publik tahu, oh berarti ada ironi, ada potensi untuk konflik of interest. Tetapi karena sudah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya berharap bahwa Prof. Jimli memutuskan seobjektif mungkin. Kalau ditanyakan kepada saya, seobjektif itu seperti apa? Ya, tentu subjektivitas saya ingin mengatakan bahwa setidak-tidaknya putusan minimal itu adalah memberhentikan Anwar Usman. Karena saya katakan Anwar ini orang yang punya konflik of interest secara permanen. Saya termasuk orang yang mengatakan sejak awal bahwa ketika dia menikah dengan adik Presiden Jokowi, maka saat itulah dia punya konflik of interest terhadap perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, terutama yang terkait langsung dengan kepentingan istana. Makanya di situ ada Omnibus Law, ada Presidensial Threshold, ada putusan tentang batas usia pencalonan Capres-Cawapres dan lain sebagainya. Ya, Pak Refli, kalau tadi Anda katakan bahwa sanksinya harusnya sampai pada mencopot jabatan dari Ketua MK Anwar Usman begitu ya. Tapi apakah secara aturan MKMK diperkenankan sampai demikian, sampai dengan pemecatan, ataukah hanya sanksi administratif sebetulnya? Oh tidak, jadi Majelis Kehormatan ini memiliki kewenangan sampai memecat. Dan jangan lupa pada waktu itu dia pernah memecat Akil Mukhtar ya, Majelis Kehormatan, walaupun Akil Mukhtar belum pada proses di dalam pengadilan KPK, tetapi MKMK sudah memecat. Dan dalam kasus Anwar Usman ini menurut saya memang pantas diberhentikan. Perkara kemudian pemberhentiannya hormat dan tidak hormat itu soal lain. Karena saya mengatakan untuk mengembalikan trust, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, tuntutan minimalnya adalah memberhentikan Anwar Usman dan maksimalnya memberhentikan semua hakim konstitusi karena dianggap tidak lagi independen dalam memutuskan perkara yang terkait kepentingan kekuasaan terutama. Oke, bisa sampai dengan pemecatan jabatan hakim konstitusi begitu ya. Lalu Pak Refli, bagaimana sebetulnya untuk MKMK sendiri bisa membuktikan dugaan pelanggaran etik dan konflik of interest antara hakim konstitusi khususnya Ketua MK Anwar Usman ini dengan putusan MK nomor 90 yang diduga membuka gerbang bagi keponakannya menjadi cawapres. Karena Anwar Usman juga sempat menyatakan norma yang diputuskan ini kan berlaku untuk umum, tidak hanya untuk sang keponakan. Iya, itu kan defense dia. Tapi kita tahu bahwa permohonan ini kan memang kental ya untuk kepentingan Gibran Rakabuming. Memang kalau kita lihat soal pelanggaran etik itu seperti bukanlah sebuah benda yang bisa kita pegang. Ini misalnya, ini handphone misalnya, nggak begitu.
pelanggaran etik itu sesuatu yang bisa kita rasakan, yang rasional, soal pantas dan tidak pantas, dan sehingga itu mengganggu rasa keadilan publik, misalnya perasaan publik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan yang sedang diganggu adalah rasa keadilan. Bagaimana mungkin misalnya kalau kita bicara tentang presidential election ini, slotnya itu kan dipersempit dengan penerapan presidensial threshold. Dengan presidensial threshold hanya maksimal 4 calon saja yang bisa berlaga dan terbukti hanya 3. Pintu yang kecil itu tiba-tiba dibuka khusus untuk Gibran, walaupun ini adalah konflik norma. Kenapa MK misalnya tidak menerima saja permohonan penghapusan presidensial threshold sehingga orang nggak ribut lagi, ya kan? Karena pintu itu dibuka lebar. Kalau ada 17 partai politik yang ikut dalam pemilu, ya 17-17-nya bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi itu another story. Soal yang di depan kita adalah bagaimana membuktikan. Kalau kita membaca dissenting opinion Saldi Isra dan Arief Hidayat, serta permohonan yang diajukan oleh banyak pihak, itu kan mudah sekali melihat kaitan langsung antara permohonan ini dengan Gibran Rakabuming. Ada permohonan, ada ketua MK, ada Gibran Rakabuming. Jangan lupa, permohonan ini dalam konteks misalnya yang diajukan PSI, Partai Garuda, dan juga wakil Gubernur Jawa Timur, ya, Emil Dardak, itu kan sudah ditolak. Tapi tiba-tiba 2 hari ketika Anwar Usman ikut dalam rapat permusyawaratan hakim, putusan yang sudah ditolak itu kemudian dikabulkan. Walaupun oleh pemohon yang berbeda, tapi intinya kan sama. Emil Dardak mengatakan di bawah 40 tahun boleh asal sudah berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Ditolak. Padahal yang namanya gubernur, bupati, wali kota itu penyelenggara negara juga. Jadi apa yang membedakan antara putusan Emil Dardak dan putusan Almas ini kan tidak ada seharusnya. Jadi kalau kita pakai logika yang normal, harusnya ditolak juga karena baru 2 hari diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam hari yang bersamaan, tanggal berapa Oktober yang lalu, kan begitu. Karena itu menurut saya ini skandal yang pasti publik mengatakan ada kaitannya antara pihak-pihak yang berkepentingan ini. Karena begini, kalau kita memang punya concern misalnya untuk norma ini dibuka, ya itu urusannya DPR sebagai open legal policy. Kembalikan kepada DPR. Anda kan sudah sepakat dalam sidang, kan katanya sepakat semua. Maka ya silakan DPR bersidang untuk menurunkan batas usia, dan itu sidang DPR kan bisa cuma sebentar saja, seperti misalnya mereka mengubah undang-undang KPK misalnya. Jadi saya tidak bisa melihat alasan bahwa ini tidak ada kaitannya antara Gibran sang paman ya dengan keponakannya dan dengan Presiden Jokowi. Apalagi misalnya ada selentingan isu bahwa memang ini sudah dipersiapkan 2,5 tahun bagi pencalonan Gibran. Jadi tidak sulit bagi MK untuk membuktikan di mana konflik of interest ya begitu ya. Selain ketua MK Anwar Usman adalah paman dari Gibran, tetapi juga dari proses yang berlangsung dalam memutuskan perkara juga diduga yang disampaikan oleh Saldi Isra juga sudah cukup kuat menjadi salah satu bukti ada perkara ataupun permasalahan di internal hakim begitu ya, Pak Refli? Ya, nggak mungkin rasanya Saldi Isra berbohong ya. Sebagai wakil ketua MK, nggak mungkin dia berbohong mengatakan bahwa itu ada karangan dia, kan nggak mungkin. Jadi memang fakta yang dikemukakan dia telak. Perkara kemudian fakta itu dianggap melanggar etika juga, saya kira kita harus membedakan pelanggaran etika yang dibuat oleh Anwar Usman dan pelanggaran etika yang dibuat Saldi Isra itu berbeda sekali derajatnya. Kalau memang ada konspirasi, kolusi ya, maka yang dilakukan Saldi Isra itu kadarnya tidak pidana, tapi yang dilakukan Anwar Usman itu bisa pidana kalau seandainya memang dibuktikan ada kolusi dan nepotisme di sana. Undang-undang KKN ya, bisa digunakan sampai mempidanakan ketua MK? Ya, paling tidak Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu bisa diterapkan dalam kasus ini, yaitu tindak pidana nepotisme atau kolusi. Jadi hanya tergantung apakah ada pihak-pihak yang melaporkan atau tidak begitu? Soal apanya?
Soal Undang-Undang Nomor 28 terkait dengan Undang-Undang KKN, Oh apakah ya, itu harus kan ada sebenarnya yang sudah ada melaporkan, pihak kemudian yang baru bisa melaporkan ke ditindaklanjuti proses pidananya? polisi kan, ke Polda. Tetapi Ya. saya tidak ingin menyinggung itu. Di depan kita ini ada soal yang terkait langsung dengan Anwar Usman sebagai pihak yang terlibat konflik of interest dan kemudian sekarang disidangkan oleh Majelis Kehormatan. Oke, Pak Refli, kemudian yang juga penting adalah lalu bagaimana dampaknya ketika misalnya besok putusannya adalah Hakim Konstitusi ditetapkan melanggar etik. Apa dampaknya terhadap putusan MK nomor 90 karena Hakim Konstitusinya melanggar etik? Apakah secara otomatis putusan MK nomor 90 itu dibatalkan demi hukum ataukah justru tidak berlaku berkaitan gitu, walaupun Hakim Konstitusi diduga melanggar etik, tapi putusannya tetap berlaku secara hukum? Ya, ini menarik ya. Saya sambil HP saya kalau ada. Ya, ini menarik karena pertanyaannya adalah kalau seandainya Anwar Usman dianggap melanggar kode etik, ya, apakah kemudian ini juga akan mempengaruhi putusan yang sudah diambil? Saya menjawabnya iya dan tidak. Kenapa iya dan tidak? Itu sangat bergantung nanti bunyi putusan Mahkamah Kehormatan. Kalau Mahkamah Kehormatan mengikuti jalan pikiran yang disampaikan oleh Denny Indrayana, bahwa putusan harusnya dinyatakan tidak sah karena melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim tidak boleh ada konflik of interest, harus mundur kalau dia perkara itu melibatkan keluarga dan kemudian putusan dinyatakan tidak sah, serta harus diulang oleh majelis hakim yang berbeda. Kalau jalan pikiran itu dipakai, maka terbuktinya Anwar Usman ada konflik of interest harus disertai dengan pernyataan putusan tidak sah. Dengan putusan tidak sah, maka wajib hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengulangi pemeriksaan atau bisa juga sampai langsung rapat permusyawaratan hakim karena masing-masing hakim kan tanpa Anwar Usman sudah punya posisi kan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemudian pencalonan Gibran akan batal. Secara otomatis pengaruhnya ke sana begitu ya, pencalon Gibran akan dibatalkan karena putusan MK-nya dianggap tidak sah begitu ya. Oke. Putusan Majelis Kehormatan itu mengatakan bahwa putusan ini tidak sah karena akibat dari konflik of interest tersebut. Tapi kalau misalnya disconnected antara pelanggaran etik dan putusan yang sudah diambil, putusan yang sudah diambil tidak lagi mau diutak-atik, maka yang terjadi adalah Anwar Usman bisa saja diberhentikan, tetapi Gibran tetap maju sebagai calon presiden karena Majelis Kehormatan tidak mengoneksikan, tidak menghubungkan dua fenomena tersebut. Oke, jadi ada dua kemungkinan, kita tunggu saja besok bagaimana bunyi putusannya. Terima kasih Pak Refli sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.